Masya Allah, Muqtadah ini. Maaf, tulisannya keliru. Jadi apa namanya Muqtadi'ah. Muqtadi'ah Humaizah itu bahasan pertama, yang ini Muqtadah ya. Ini nggak bisa diganti ya? Nggak bisa. Nggak bisa diganti. Di share screen-nya Dikeluarkan dipindah dulu, deh. diedit dulu nih lah ya. Bentar-bentar. Langsung diedit di situ. Iya, Muqtadah. Muqtadah Humaizah. Nah, kelihatan ya Mbak? Mbak Lydia, kelihatan Udah apa? nih, kelihatan. Nah, Muqtadah Humaizah ini adalah yang pertama, yang dinamakan Muqtadah Humaizah ini adalah perempuan yang sudah pernah haid dan suci. Artinya dia ini sudah punya adat, punya siklus haid. Kalau yang kemarin kan Mubtadi'ah, itu artinya yang pertama kali mengalami haid. Kemudian dia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid 15 hari 15 malam. Terus darah yang keluar dapat dibedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah, kemudian memenuhi syarat mumayizah. Saya ulangi, syarat mumayizah kemarin adalah darah kuat tidak kurang dari sehari semalam, kemudian darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam, dan keluar secara terus-menerus. Itu adalah syarat mumayizah. Nah, perempuan tipe Muqtadah Humaizah ini memenuhi ketiga syarat tersebut. Maka hukumnya adalah seperti Mubtadi'ah Humaizah, darah yang kuat dihukumi haid dan darah yang lemah dihukumi istihadhah. Ini sama. Contoh, mengeluarkan darah selama 7 hari dengan perincian darah kuat 12 hari dan darah lemah 15 hari. Nah, maka haidnya adalah 12 hari dan 15 harinya itu dihukumi istihadhah. Nih, ini sama dengan Muqtadi'ah Humaizah. Tapi ketika di antara darah kuat dan adat itu terpisah oleh masa minimal suci, yakni 15 hari, maka darah lemah yang jumlahnya sama dengan kebiasaan haidnya, serta darah kuat yang keluar setelahnya dihukumi haid, dan darah lemah di tengahnya dihukumi istihadhah. Langsung ke contoh. Misalkan ini Mbak Ana mempunyai kebiasaan haid 3 hari. Dia mengeluarkan darah selama 21 hari. Nah, darah lemahnya 19 hari, darah kuatnya 2 hari. Jadi ngitungnya bukan darah lemah 19 harinya istihadhah, darah kuat 2 hari haid, bukan gitu lagi, karena ada masa pemisah, ya, dia dipisahkan oleh masa minimal suci 15 hari di darah lemah itu. Maka haidnya adalah 3 hari. Kenapa? Karena 3 hari itu adat dia itu adatnya adalah 3 hari. Terus sesuai adatnya, jadi yang haid itu sesuai adatnya 3 hari dan 2 hari terakhir. Karena yang 2 hari itu keluar setelah darah lemah melewati masa minimal suci 15 hari. Kemudian sedangkan darah 16 hari itu yang di tengah-tengah dihukumi istihadhah. Jadi ngitungnya kayak gini. Jadi 19 hari ini dibagi ya, yang 3 diambil haid, yang 16 dihukumi istihadhah. Kenapa kok diambil 3? Karena dia mempunyai adat atau kebiasaan haid 3 hari. Nah, ini pembahasan untuk Muqtadah Humaizah hanya sampai di sini. Padahal saya tadi nulisnya udah banyak banget, tiba-tiba nge-restart, nggak ke-save. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dari pembahasan Muqtadah Humaizah. Ya, monggo dari
Muqtadah mumayyizah ya, Ning. Jadi Oke. silakan ada yang mau ditanyakan mengenai contohnya mungkin ya. Kalau enggak, kita lanjut dulu. Oke. Ini Oke. mulai sudah tidak ada tidak ada PPT. powerpoint-nya. Ya. Yang selanjutnya adalah muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadron wa waqtan. Artinya adalah boleh panjenengan semua kalau bawa pen sama kertas ditulis kayak gini, kayak apa namanya, kayak gini loh. Satu yang namanya muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadron wa waqtan itu satu, perempuan yang sudah pernah mengalami haid dan suci. Kemudian dia juga mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid 15 hari, 15 malam. Nah, ini terjadi dalam satu warna ataupun lebih dari satu warna, namun dia tidak memenuhi syarat mumayyizah. Nah, kalau ada kata ghairu, ya kayak kemarin ada muqtadi'ah ghairu mumayyizah, artinya dia itu tidak memenuhi syarat mumayyizah. Nah, yang keempat ini juga ada kata ghairu. Muqtadah ghairu mumayyizah, artinya dia tidak memenuhi syarat mumayyizah. Kemudian perempuan ini ingat kebiasaan lama dan mulai haid yang pernah dia alami. Dzakirah, ini artinya dia ingat kebiasaan haidnya. Ketentuan haidnya perempuan yang seperti ini adalah disesuaikan dengan adatnya. Dan adat yang dijadikan pedoman atau acuan cukup 1 kali haid, tidak disyaratkan berulang-ulang jika adat haidnya itu tidak berubah-ubah. Nanti setelah acara saya tulis lagi ya, terus saya kirimkan ke Bu Adatul untuk ini. Bu Adatul yang kemarin yang istihadah 1-2 sudah ada nggih? Sudah ada. Nggih, Sudah. Nanti saya kirimkan. Nggih. Saya ulangi, ketentuan haid dan sucinya itu disesuaikan dengan adatnya. Dan adat yang dijadikan pedoman cukup 1 kali haid, ya, tidak disyaratkan berulang-ulang kalau adatnya tidak berubah-ubah. Contoh, Mbak Ana, bulan pertama dia haid 5 hari, mulai awal bulan, dan suci selama 25 hari. Kan 1 bulan itu 30 hari ya, anggap saja 30 hari, meskipun ada yang 29 hari. Jadi anggap saja 1 bulan 30 hari, 5 hari dia mengeluarkan haid, dan 25 hari suci, tidak keluar darah. Kemudian bulan kedua dia mengalami istihadah beberapa bulan. Jadi bulan kedua, 3, dan seterusnya. Dia tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Karena ini kan termasuk golongan ghairu mumayyizah. Keluarnya darah itu dalam satu warna atau lebih, tetapi dia memang tidak bisa membedakan darah atau tidak memenuhi syarat mumayyizah. Maka 5 hari pertama dihukumi haid. Ini saya tulis gimana? Bisa nggak sih, Diki? Bisa. Saya tulis contoh gitu ya? Nggih, di enter mawon nggih di situ, langsung ditulis nggih. Nggih. Niki keempat. Contohnya, apa-apa, karena pembahasannya kan cuma 2 bab dan waktunya insya Allah masih lama. Bulan pertama, bulan 1 ngoten nggih. Bulan 1 haidnya 5 hari tadi mboten. Ning, ini Firda disconnect nggih. Ini yang disconnect saya apa ning Firda? Ning Firda, sepertinya. Oke. Nggak bergerak soalnya gambarnya. Enggak, Mbak, saya yang hari apa kemarin? 2 hari lalu. Ngajar
Saya keluar masuk Zoom 20 kali ada. Oh, ya Allah. Jadi keluar masuk. Jadi saya nggak enak sama mahasiswa saya. Ini internet di rumah saya juga kadang-kadang gitu. Makanya saya agak trauma kayak gini. Trauma. Ini saya atau Iya. saya selalu tanya, ini saya atau yang lainnya? Ya, ternyata disconnect juga. Iya. Ya, keluar ning tadi. Tadi. Freeze. Lagi. Kendalanya chat. Iya. Oh, untung nggak hilang ininya. Mu'tadah ghairu mu'izah. Bentar, kita hilangin dulu deh. Mu'tadah ghairu mu'izah. Zakirah. Ya. Contohnya mana ya? Tihadron wa waktan. Ini perempuan yang pernah haid dan suci. Yang pernah haid dan suci. Yeah. Yeah. Dan suci, terus dia mengeluarkan darah Melebihi batas suci. Melebihi batas haid. Oh, melebihi batas haid. Yeah. Karena hampir sama, maksimal haid dan maksimal haid dan minimal suci itu hampir sama, 15 hari 15 malam. Melebihi batas haid 15 hari 15 malam. Kemudian jadi dalam satu warna maksudnya lebih dari satu warna, dari satu warna darah. Terus saya acak-acakan yang penting paham. Warna darah, kemudian tidak memenuhi syarat mu'jizah. Syarat mu'jizah. Ingat kebiasaan lama dan mulai haid. Langsung ke contohnya. Bulan 1 ini dia haid, bulan 1 bulan pertama dia haid 5 hari dan suci 25 hari. Kemudian bulan kedua mengalami istihadah. Hingga berbulan-bulan. Kemudian darah keluar badan lemah, tidak bisa dibedakan. Terus tidak memenuhi syarat mu'jizah. Tidak memenuhi syarat mu'jizah. Nah, maka
5 hari pertama itu dihukumi haid. Jadi bulan 1 haid dia keluar 5 hari, itu dihukumi haid. Pertama dihukumi haid. Ya. 5 hari pertama dihukumi haid. Kemudian 25 hari dihukumi istihadah. Jadi keluar darah selama bulan berarti 25 hari istihadah. Nah, kemudian jadi ada contoh seorang perempuan bulan pertama dia mengeluarkan haid 5 hari, suci 25 hari, padahal suci ini. Kemudian bulan kedua mengalami istihadah hingga berbulan-bulan. Darah kuat dan lemah tidak bisa dibedakan, tidak memenuhi syarat mumayizah. Nah, ini karena dia itu tidak memenuhi syarat mumayizah, artinya bisa kita katakan dia bukan perempuan yang pintar, makanya istihadahnya banyak. Nah, dihukuminya 5 hari pertama itu nanti dihukumi haid, kemudian 25 hari dihukumi istihadah. Karena kan bulan kedua dia mengalami istihadah itu sampai berbulan-bulan. Berarti 1 bulan full, kemudian bulan berikutnya dia juga mengeluarkan darah yang dikatakan berbulan-bulan berarti bukan cuma 1 bulan ya, 1, 2, 3 mungkin. Nah, berarti 5 hari pertama tiap bulannya, bulan kedua 5 hari itu diambil dia hukumi haid. Kemudian 25 hari sisanya itu dihukumi dengan istihadah. Bulan ketiga juga seperti itu. 5 hari pertama dia dihukumi haid, kemudian 25 hari selanjutnya dihukumi istihadah. Nah, jika adatnya itu dia berubah-ubah, adat haid yang berubah-ubah, maka jika perubahan adat tersebut berjalan secara teratur atau runtut selama minimal 2 kali putaran, dan dia itu ingat betul lama perputaran adatnya, maka haidnya disesuaikan dengan masa perputaran itu. Contoh, kita tulis lagi. Ini kalau contoh yang saya tulis di sini tadi, ketika adatnya tidak berubah-ubah. Adatnya dia 5 hari terus gitu. Nah, ini yang berubah-ubah. Agak panjang. Slide-nya jam, Ning, slide-nya di enter. Ya, di enter biar ganti. Ya. Itu ganti layout aja Ning biar enggak delete Ning. Layout-nya itu kan ada layout itu Ning. Di mana? Itu ya, ada tulisan layout itu, ya. Benar. Saya itu baru belajar pakai MacBook. Oh iya, MacBook. Berbeda dengan laptop saya di rumah. Saya malah nggak bisa, saya nggak punya. Biasanya masih tanya suami dulu, ini mana? Dek, dikecilkan dong TV-nya. Pasti itu ada tulisan layout nih kuning. Di home itu. Data. Oh, iya. Kecilkan TV-nya. Nah. Layout mana sih? Kenapa slide new itu loh, sebelahnya itu Neng ada paste itu pojok kiri terus agak ke tengah sedikit. Yang atas nih, bawahnya atas. Tulisan desain. Ya, itu ada terus itu ada layout kecil itu. Oh, ini. Iya. Coba cari layout yang satu lembar aja yang nggak pakai caption, itu kan ada caption. Bisa ganti layoutnya. Oh. Nggak bisa ditulis ya? Oh enggak, ganti layoutnya itu diklik dulu Neng, pilih gitu, mau diklik. Ya. Tapi kalau repot ya udah nggak apa-apa tadi aja Neng, nggak apa-apa kayak tadi. Diando aja kayak tadi nggak apa-apa. New slide mungkin langsung. Ya, new slide ini, new slide nggih. Ya, tetap aja kayak gini. Ya, kayak gitu aja nggak apa-apa daripada repot nggih. Kemarin pas bikin PPT juga tanya suami dulu, ini gimana? Nah, contoh ya, ini yang perubahan adatnya berubah-ubah. Adatnya,
maka selama minimal contoh. Contoh ya, bulan 1, bulan pertama. Dia 3 hari headnya. Artinya kalau headnya itu 3 hari, berarti dia suci 27 hari. Itu nggih. Bulan 2, dia 5 hari. Kemudian bulan 3 dia 7 hari. Bulan 4 dia 3 hari. Adatnya bulan 5 hari. Bulan 6 berapa ya? 7 hari kali. 6, 7 hari. Ini adat ya. Kemudian pada bulan ke-7 sampai pada bulan ke-9 dia mengalami istihadhah, maka haidnya adalah Ji, nggak dikerasin TV-nya. Ji, maka haidnya adalah bulan ke-7. Bulan 7 itu dia 3 hari haidnya, berarti 27 istihadhah. Terus, sekalian saya tulis aja ya, 2 hari, 27 istihadhah. Pokoknya ini kita memakai yang 1 bulan 30 hari. Kalau nanti 1 bulan ada 29 hari ya tinggal lihat bulannya. Berarti kalau bulan ke-7 3 hari itu, bulan ke-7 itu cuma ada 29 hari, berarti 3 hari dia ambil haid, yang 26-nya adalah istihadhah. Bulan ke-8 5 hari, berarti 25 istihadhah. Kemudian bulan 9 7 hari. 7 hari berarti 23 ya istihadhah. Ini kalau dia punya adat yang berubah-ubah ya. Jadi ada kan perempuan yang tidak selalu haidnya itu teratur, kayak kadang bulan Januari ya
3, bulan Februari 5, enggak. Dan memang kebanyakan sih enggak selalu yang teratur tiap bulan itu sama harinya, jumlahnya. Kebanyakan perempuan itu kayak berubah-ubah siklusnya. Kayak seperti contoh ini. Jadi dia bulan Januari 3 hari, ya. Kemudian berarti 27-nya dia suci, artinya tidak mengeluarkan darah. Ini pas normal ya. Contoh di sini yang ini seret sampai ini bulan itu normal. Maksudnya dia ya keluar darah haid, habis itu suci gitu. Ini bukan yang istihadoh ini. Ini masih normal. Ini adatnya, adat haidnya dia. Kemudian pas bulan ke-7, nah mulailah dia pas bulan ke-7 ini sampai bulan ke-9 dia mengalami istihadoh. Nah, istihadoh artinya dia tiap bulan mengeluarkan darah terus-menerus. Darahnya itu terus keluar. Kan bingung menghukuminya mana haidnya, mana istihadoh. Maka cara menghukuminya adalah yang bulan ke-7 ya, itu dihukumi sama dengan bulan pertama. Kemudian bulan ke-8 dihukumi dengan bulan ke-2, dan bulan ke-9 dihukumi sama dengan bulan ke-3. Nah, karena ini juga adatnya sama. Gitu. Kemudian ada contoh lagi, kalau adatnya, jika adatnya sampai 2 putaran, tapi tidak berurutan, ini masih enak berurutan, dan dia masih ingat lama masa haid terakhir yang dia alami sebelum istihadoh, maka haidnya disesuaikan dengan bulan terakhir sebelum istihadoh. Nah, tulis lagi. Kok nggak bisa? Manual. Gak apa-apa. Mana tadi? Ini adatnya, jika adatnya sampai 2 putaran namun tidak berurutan, Oke, langsung ke contoh. Contohnya adalah putaran 1, ada putaran 1. Bulan 1 sampai 3. Bulan 1 sampai 3, 3, 5, 7. Maksudnya bulan 1 sampai 3, bulan 1 Januari, Februari, Maret, berarti bulan Januari 3 haid, kemudian 27 suci, bulan Februarinya 5 haid, kemudian 25 suci, 7, kemudian bulan Maret 7 haid, 23-nya suci. Itu putaran pertama. Kemudian putaran kedua, 2
bulan 4 sampai 6, 3, 7, 5. Nanti bulan April 3 hari haid, 27 suci. Terus Maret, April, Mei 7 haid, 23 suci. Juni 5 haid, 25 suci. Nah, setelah ini kan waktu dia masih normal, waktu dia masih haid. Putarannya demikian, ya. Kemudian dia mengalami mengalami istihadah beberapa bulan. Jadi setelah bulan Juni, berarti Juli, Agustus, September itu dia mengalami istihadah, maka haid setiap bulannya adalah ini, 5 hari. Ini 5 hari ini. Tanda apa ya? Haidnya adalah karena tadi diambil diambil adat yang disesuaikan dengan bulan terakhir sebelum istihadah. Jadi bulan terakhir sebelum istihadah adalah bulan Juni, yang adatnya adalah 5 hari suci, 5 hari haid, 25 hari suci. Jadi tiap bulannya mulai Juli itu 5 hari nanti haid, kemudian 25 hari istihadah, bulan Agustus juga begitu, 5 hari haid, kemudian 25 hari istihadah, dan seterusnya. Gitu. Ini kalau memang dia adatnya berubah-ubah sampai 2 putaran. Gitu. Jadi tadi ada yang adatnya tetap, kemudian ada yang cuma 1 putaran adatnya, terus ada yang 2 putaran. Kalau 2 putaran yang diambil adalah bulan terakhir sebelum dia istihadah. Karena dia ingat, dia pintar. Dia meskipun tidak mumayizah, tidak pintar, tapi dia mencatat headnya, mencatat di buku. Makanya perlunya nulis punya buku diary sendiri untuk mencatat head itu seperti itu. Jadi tahu adatnya, tahu kapan dia terakhir keluar haid. Akhirnya nanti nggak bingung-bingung. Sebenarnya ini nggak bingung meskipun dia adalah termasuk ghairu mumayyiza. Tapi kalau dia nanti jadi mumayyiza tuh malah enak lagi, haidnya lebih banyak, kemudian istihadahnya lebih sedikit. Kalau dia ini itu aja. Jadi memang enaknya adalah bisa membedakan darah menjadi mumayyizah gitu. Kemudian jika adatnya tidak sampai terjadi 2 kali putaran dan dia masih ingat masa terakhir haid sebelum istihadah. Nah, ini ada lagi. Siap-siap pusing nih. Ada lagi, misalkan langsung aja ya, tidak sampai putaran, ya, tidak sampai terjadi 2 kali putaran dan dia masih ingat terakhir haid sebelum istihadah. Tadi saya tulis dulu ya, maka haidnya itu tiap bulannya. Terus ada lagi jika adatnya tidak sampai
Jika adatnya tidak sampai 2 kali putaran, tapi dia masih ingat masa terakhir haidnya sebelum istihadah. Contoh. Tiga hari. Tersenyumlah pada wajah di hadapan saudaramu adalah merupakan saudara. Bulan 3, 7 hari. Nah, ini adatnya dia bulan 1, 3 hari, bulan 2, 5 hari, bulan 3, 7 hari. Nah, kemudian pada bulan keempat sampai beberapa bulan, dia mengalami istihadah. Jadi, antara darah kuat dan lemah tidak bisa dibedakan, atau dapat dibedakan, tapi dia tidak memenuhi 3 syarat mumayyizah, dan dia hanya ingat masa haid terakhir sebelum istihadah, maka setiap bulan haidnya adalah 7 hari. Masa haid, jadi diambil bulan ketiga itu. Diambil yang karena dia ingat dulu haidku sebelum istihadah itu 7 hari. 23-nya suci, maka ketika dia istihadah setelah bulan ketiga ini, yang dihukumi haid adalah 7 hari, kemudian 23 harinya adalah istihadah. Gitu. Jadi kalau dia ini nggak tahu, dikiranya itu haid semua, karena mungkin nggak tahu ya namanya istihadah, berarti dia akan banyak sekali mengalami kodok sholat. Jadi kan orang yang istihadah itu kan seperti halnya orang yang suci. Kalau dia tidak sholat, maka dia wajib untuk mengkodok sholat tersebut. Gitu. Aduh, ini ada putaran-putaran lagi sebenarnya. Ditulis apa langsung dibaca mawon? Saya jelaskan mawon. Waktunya masih 12:30 ya? Ya, masih ada, Neng. Masih ada, ya. Saya tulis aja, ya. Berarti kalau ini maka kemudian dia mengalami haid, istihadah, mengalami istihadah sampai berbulan-bulan, maka yang diambil adalah maka haid setiap bulannya adalah 7 hari. 7 hari itu adalah masa haid sebelum dia istihadah. Nah, ini. Terus ada lagi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jika adatnya tidak sampai terjadi 2 putaran dan dia lupa. Nah, ini tadi kan ingat semua ya. Tadi ingat semua, nah ini dia lupa kapan dia mengeluarkan haid. Sebentar. Jika adatnya tidak sampai terjadi 2 kali putaran, dan dia itu lupa masa haid yang terakhir sebelum istihadah. Tapi dia masih ingat jumlah haid sebelumnya, sebelum masa terakhir itu dia masih ingat. Bulan 1 dia punya adat 3 hari. Makanya emang ditulis biar sampai
bulan 3 7 hari, kemudian pada bulan keempat dia mengalami istihadah. Kemudian pada bulan keempat mengalami istihadah dan dia lupa adatnya, sebentar, dia lupa adat. Bulan. Karena dia lupa, jadi mandinya 3 kali untuk berjaga-jaga. Mandi pertama saya tulis mandi 1 ya. Nah, kalau ada yang tidak terjadi, adatnya tidak sampai terjadi 2 putaran, kemudian dia lupa masa haid terakhir sebelum istihadah, ya kapannya itu dia lupa, tapi dia masih ingat jumlah haid sebelumnya, ya seperti ini, bulan 1 dia 3 hari, bulan 2 5 hari, bulan 3 7 hari. Kemudian pada bulan selanjutnya, bulan keempat, dia mengalami istihadah, dan dia lupa adat putaran haid sebelumnya, termasuk masa haid terakhir sebelum istihadah. Maka dia diwajibkan mandi dalam 1 bulannya 3 kali. Jadi, mandi pertama di akhir hari ketiga, kemudian mandi kedua di akhir hari kelima, dan mandi ketiga di akhir hari ketujuh. Karena dia lupa kapannya gitu kan, akhirnya dia mandinya itu tiga kali. Kemudian yang terakhir ini adatnya sampai 2 kali ya, dan dia lupa adat putaran haid dan masa haid yang terakhir sebelum istihadah. Namun dia masih ingat jumlah bilangan haid sebelumnya. Oke. Kita tulis lagi, ini terakhir yang putaran ini. Paling tidak kalau belum paham, punya catatannya dulu, nanti terus bisa ditanyakan. Kalau nggak punya catatan tuh kadang ngawang.
sampai terjadi tipu semua. Ci ngapain? Apa? Ya udah nggak usah disentuh. Apa, Mi? Mulai bulan ke 7. 7. Kelihatan 13,3 kali. Nah, pertama ini satu aja. Di akhir hari 3. Nah, kalau terjadi adatnya sampai terjadi 2 putaran dan dia lupa adat putaran haidnya, lalu masa haid yang terakhir sebelum istihadah itu dia lupa, tapi dia ingat jumlah bilangan haid sebelumnya. Jadi putaran pertama bulan 1 sampai bulan 3 itu bulan pertama 3 hari adatnya, adat haidnya. Bulan kedua itu 5 hari, bulan ketiga 7 hari. Kemudian pada putaran kedua, bulan 4 sampai bulan 6. Jadi bulan 4 3 hari, bulan 5 7 hari, dan bulan ke-6 dia 5 hari.
Lalu setelah itu bulan ke-7 dia mulai mengalami istihadah dan dia itu lupa adat putaran sebelumnya. Terus dia itu wajib mandi sebanyak 3 kali dalam sebulan. Mandi 1 di akhir hari ketiga, mandi kedua di akhir hari kelima, mandi ketiga di akhir hari ke-7. Nah, dan di antara mandi pertama sampai mandi terakhir, dia harus hati-hati dengan tetap melakukan sholat sebagai layaknya orang yang suci. Dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri, serta membaca Al-Quran seperti layaknya orang haid. Jadi karena dia lupa, akhirnya itu dia di antara haid dan istihadah. Nggak jelas di antara haid dan istihadah. Jadi dia itu dilarang untuk berhubungan suami istri dan dilarang membaca Al-Quran, tapi tetap harus melakukan sholat seperti orang yang suci. Saya tulis ya. Sini. Ada ini. Sebentar. Di antara ini juga apa namanya diberlakukan untuk yang di atasnya tadi, di atasnya ini. Jadi di antara mandi pertama sampai terakhir, iya masih iklan. Terakhir, dia harus berhati-hati. Nah, ini sudah sampai ini untuk keterangan muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha qadran wa waqtan. Jadi, di antara mandi pertama sampai mandi ketiga ini dia tetap harus sholat karena kan dia lupa. Ya, dia lupa. Ini setiap bulannya, kan ini bulan ke-7. Kalau dia istihadah juga bulan ke-8, dia juga melakukan seperti ini, mandi di akhir hari ketiga, di akhir hari kelima, dan di akhir hari ke-7. Dan di antara mandi pertama sampai terakhir, pada tiap bulannya, itu juga harus berhati-hati, dia harus tetap melakukan sholat. Nah, kayak gitu biar kodoknya juga nggak banyak-banyak. Dia berhati-hati, kalau ini dia memang diwajibkan untuk sholat, berarti ya harus sholat sebagaimana orang yang suci. Dan tidak boleh berhubungan badan dengan berhubungan suami istri, juga tidak boleh membaca Al-Quran. Karena dia kayak di antara haid dan suci. Jadi tadi mulai ini, muqtadah ghairu mumayyizah, ini dzakirah li adatiha qadran wa waqtan. Seperti ini kalau contoh yang ini adalah kalau dia adatnya cuma satu adat, satu kali apa namanya tidak berubah-ubah adatnya, jadi terus dia apa namanya 5 hari haid, kemudian 25 hari suci. Kemudian yang selanjutnya tadi, jika adatnya berubah-ubah, jadi ada kan yang adanya berubah-ubah kan nggak mesti 3 hari terus, nggak mesti 5 hari terus. Kebanyakan malah yang seperti ini, dia berubah-ubah, maka dia harus mengikuti adat yang berubah-ubah tadi. Jadi kalau istihadahnya sebulan ya harus sama. Nah, ini beruntun ya, sama. Bulan pertama sama bulan 4 sama. Jadi apa namanya, menghukumnya seperti ini. Makanya harus banget ya kita punya catatan haid, buku diary tentang haid.
untuk menulis masa haid kita berapa gitu, agar tidak terjadi kebingungan. Jadi kita tidak berada di antara posisi haid dan suci. Oh, jelas haidnya, jelas sucinya gitu. Kalau yang ini, kalau kemarin kan masih bingung ya. Kalau kayak muqtadah mumayyizah kan gimana menghukuminya, itu kan kalau darahnya sudah selesai. Kalau darahnya sudah selesai ya, kalau rentetan keluar darahnya sudah selesai, baru kita menghukumi, oh berarti tadi darah kuatnya adalah sekian dan darah lemahnya sekian. Itu kan ketika dia sudah selesai. Berarti kan kalau yang dihukumi istihadah berarti saya harus mengkodok sholat yang saya tinggalkan tadi. Kalau di muqtadah ghairu mumayyizah, karena dia itu menyesuaikan adat, ya bulan kedua dia mengalami istihadah, ya bulan kedua dia mengalami istihadah. Nah, kalau dia kan nggak tahu ya kalau nanti sampai sebulan. Nah, mungkin pada bulan keduanya ini masih bingung. Artinya nanti menghukumnya setelah selesai pada bulan kedua itu, bulan Februari selesai. Nanti bulan Maretnya begitu lagi langsung dihukumi seperti ini. Bulan 1 haid suci istihadah 25 hari. Ya, paham nggih? Karena bulan kedua kan kita nggak tahu kok ternyata istihadah. Masih dipikir, oh mungkin aku haid biasa pada hari pertama, kedua, kok terus sampai berbulan-bulan, sampai akhir bulan, berarti pas akhir bulan Februari itu baru tahu, oh aku haid selama sebulan, berarti aku harus mengikuti adatku sebelum aku istihadah ini pada bulan pertama kemarin, pada bulan Januari kemarin. Nah, kemudian dia pasti akan mengkodok ketika dia nanti tidak melakukan sholat selama mungkin 15 hari, dia harus mengkodok waktu itu, karena dia tahu yang 25 hari itu dia istihadah. Istihadah itu sama dengan suci. Kemudian, ketika nanti sudah masuk bulan Maret dan dia tetap keluar darah, dia sudah bisa menghukumi darah tersebut. Oh, aku ambil yang 25 haid, kemudian selanjutnya adalah istihadah. Artinya ketika masa istihadah dia tetap melakukan sholat sebagaimana orang yang suci. Gitu. Jadi tidak akan banyak-banyak kodoannya. Gitu. Paham nggih? Kalau bulan Februari kan mungkin masih belum paham kalau dia akan istihadah. Jadi mungkin dia keluar darah tidak sholat hingga 15 hari. Artinya dia nanti akan terus kemudian kan orang kan biasanya gitu ya, 15 hari, oh 15 hari sampai 15 hari keluar darah berarti ini haid. Kemudian selanjutnya adalah istihadah. Ternyata tidak seperti itu. Karena dia sudah paham ya, karena dia sudah paham, saya mengambil adat 5 hari berarti kodokan sholatku adalah 10 hari. 10 hari. Kemudian setelah 15 hari kan dia akan melakukan sholat seperti biasa. Baru pada bulan Maret dia akan menghukumi darahnya 5 hari haid, kemudian 25 istihadah atau suci. Demikian juga ini. Bulan ke-7 mungkin dia belum tahu kalau dia akan istihadah, ya. Jadi dia masih memperlakukan seperti biasa kalau sampai 15 hari itu. Nanti bulan selanjutnya maka dia akan tahu adatnya. Adatnya nih 5 hari, kemudian bulan 9 7 hari. Nah, yang ini juga seperti itu adatnya sesuai dengan penjelasan tadi. Ini juga. Jadi memang adat perempuan itu tidak pernah sama. Tidak pernah sama antara saya dengan Bu Adatul atau dengan Mbak Lydia pasti juga berbeda. Jadi tinggal masuk-masukkan karena udah ada rumusnya, tinggal masuk-masukkan ke rumus tadi gitu. Itu nggih untuk penjelasan muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha qadrun waqtan. Cukup panjang, cukup menguras energi. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait muqtadah ghairu mumayyizah ini? Sedikit ada. Bukan, bisa tapi sebenarnya waktunya sudah mepet ya, Ning. Enggak, saya itu sedikit saja, Ning, sebenarnya. Ctrl S gitu. Oh iya, sudah di-save. Sudah di-save. Tadi mau saya ingatkan, di-save dulu.
Di save dulu. Oke. Mbak Lydia, saya sedikit ya Mbak Lydia. Nggih, Ya, nggih, Bu. waktunya sudah mepet ini. Nggih. Sebenarnya sudah habis ya, sudah habis. Iya. Jadi mohon maaf, mungkin Nggak ada mau beberapa ya. yang mau kuliah, enggak apa-apa. Eman banget kalau hilang. Iya. Bukan Neng, ini kan ya kalau pembahasannya tadi kan yang ghairu mayyiza itu kan dia kan ya beberapa adat gitu ya. Nah, untuk tahu padahal kan dia itu Kok nggak kan muncul? tidak juga tidak kan tidak memenuhi syarat mumayyiz ya, ghairu mayyiza itu tidak memenuhi syarat mumayyiza yang ini. Gini aja. Halo, Ning Firda. Ini Firda lagi sibuk. Ini ada atau soal atau pertanyaan ini dulu Mbak Lydia, Sudah. pertanyaan yang di chat dulu aja. Tanyakan. Ya. Saya bacakan untuk pertanyaan yang masuk ya, Ning. Satu ini. Dari pembahasan tadi. Monggo Mbak Lydia dibuka sesi tanya jawab. Oke, ini ada. Halo, suara saya sudah masuk? Halo? Halo, Ning Firda. Halo, cek. Ya, Suara saya terdengar kan? ya. Jadi ini sebenarnya tadi ada buat Cek, Datul yang ingin bertanya, ya, tapi saya coba yang ini. Halo? Halo, cek. Suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, Ya, Neng. Terdengar, Ning. Ini ada chat masuk, Kenapa Ning. nggak dengar? Oh, tapi kita nggak, Neng Firda dengar kita nggak, Neng? Sepertinya enggak dengar, Bu. Oh iya, nggak dengar. Halo, Ning Firda. Sih, nggak gitu. Loh. Halo, suara saya terdengar nggak, Mbak? Terdengar, Ning. Kok hilang suaranya? Loh, kan. Halo, cek. Halo, Apakah? bisa mendengar suara saya, Ning? Elif dulu deh. Keluar Iya, keluar, Bu, tadi. Halo, Ning Firda. Sudah bisa mendengar suara saya? Halo? Halo, cek. Nggak denger ya? Halo, Ning Firda. Oh, saya chatnya. Nggak bisa. Gimana ya? Coba salib lagi. Enggak mendengar suara. Oh iya, enggak tahu ya. Bentar. Wait lagi. Mohon maaf untuk ibu-ibu dan mbak-mbak yang sudah bergabung di sini. Mungkin tadi terdapat banyak kesalahan teknis dan hambatan dari mungkin dari device-nya Ning Firda.
Bismillah, semoga bisa mendengar ini. Halo, nih Firda. Enggak Bisa. bisa suaranya. Apa ya? Ya Allah. Pripun nih, Bu? Pakai ini aja deh. Mungkin di ini aja Mbak, di chat apa diakhiri aja nggak apa-apa. Nanti minggu depan kalau ini sudah bersedia minggu depan lagi. Ini Soalnya coba sudah jam saya 1. Nggih, 1 makanya. iya, nanti mungkin beberapa takutnya ada yang mau kuliah, iya. Kayak Nggih, saya itu mungkin sebenarnya ada rapat juga. jam nah, 1. nggih Bu, jadi nanti Ning Firda bisa jenengan hubungi nggih. Ini bisa saya selesaikan terlebih dahulu. Iya, mungkin Ya. foto bareng dulu atau nunggu Ning sudah masuk lagi untuk foto bareng. Iya. Oh gitu. Habis ini insya Allah kayaknya bergabung ini pakai HP. Nah ini. Halo nih Firda, sudah mendengar suara saya? Oh belum. Halo nih Firda. Iya, saya pakai Ya. handphone. Jadi tadi apa? Iya, suaranya. Oh alah. Baik. Gimana? Pripun nih Bu? Ya Pak, ada pertanyaan satu nih dari. Tadi saya sempat baca, masih ada nggak ya di room chat? Iya, saya Aduh, chat saya forward masih. sekalian. Kalau chatnya Ning Firda sudah nggak ada kayaknya, tapi masih Iya, di nggak sini. ada. Iya. sudah di-share sama Mbak Lydia. Ya ini mengenai slide yang ke-6 nih, itu mandinya mandi wajib atau mandi biasa. Terus habis itu juga keluar, terus misal ada siklus haid seperti ini, keluar darah 7 sampai 8 hari, terjadi terjeda atau suci 11 atau 12 hari, dan begitu seterusnya. Ini pripun. Bentar, untuk yang pertama tadi mandinya wajib. Jadi dia wajib besar, kemudian melakukan sholat. Karena kan dia itu lupa, ya, dia antara haid dan suci. Harusnya kan kalau dia ingat itu nanti masa istihadoh. Kalau istihadoh kan dia itu wajib untuk sholat. Artinya dia tadi mandi ketiga itu, dia habis mandi lalu sholat. Ngoten. Kemudian yang selanjutnya, ini ya, ada saya baca ya. Ini sudah wajib sholat, iya benar. Mandi lalu sholat. Terus misal ada siklus haid seperti keluar darah 7 atau 8 hari lalu terjeda suci 11 atau 12 hari putus. Berarti itu sudah bukan siklus. Ini sudah masuk istihadoh. Betul. Iya. Ini ya, kalau keluar darah 7 atau 8 hari. Kemudian dia berhenti 12 hari. Dalam 1 bulan dia mengeluarkan 2 kali haid gitu nggih? Enggak nih. Iya, betul. Tapi kalau di sini dia itu suci atau berhentinya 12 hari, maka nggak bisa dijadikan adat. Ini sudah masuk istihadoh. Karena minimal suci harus 15 hari. Ngoten, berarti kalau kasus seperti ini beda lagi nanti. Ini istihadoh, beda lagi pembahasannya. Kan kalau yang ini tadi dia keluar istihadoh selama berbulan-bulan. Jadi kalau kita sudah masuk istihadoh itu tidak bisa dijadikan adat. Adat adalah ketika kita dalam keadaan haid normal. Misalkan biasanya keluar darah itu 7 atau 8 hari, kemudian sucinya 22 hari. Nah, itu bisa dijadikan adat. Tapi kalau sudah terjadi berhentinya 12 hari, kemudian keluar darah, itu sudah masuk rangkaian istihadoh. Itu tidak bisa dijadikan adat. Harusnya sebelum keluar ini, ada ada siklus haidnya, baru itu bisa dijadikan adat. Ngoten. Oke,
Baik, terima kasih Ning Oke. atas jawabannya. Semoga menjawab ya dari Mbak siapa tadi? Ya pokoknya Mbak Nurul Ibu. Muna yang tadi. Oh, bukan Mbak Adatul tuh tadi. Jadi monggo Bu Adatul mungkin satu kali iya. dengan ya. Ya, bukan saya tadi itu kan gini, Neng, kan ghairu mumayyiza tadi kan tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Berarti maksud saya gini, tadi kan dia itu sudah tahu, yang pertama itu kan dia tahu siklusnya, haidnya itu 5 hari gitu ya. Berarti 5 hari itu berarti setelah 5 hari itu dia tidak mengeluarkan darah sama sekali, entah itu lemah ataupun kuat, seperti itu berarti gini. Pengertiannya begitu maksud saya, karena kan dari awal itu kan sudah dinyatakan bahwa dia itu tidak mengetahui, dia itu tidak bisa mengenali darahnya itu lemah atau kuat gitu. Tapi di situ kan ada keterangannya bahwa ada beberapa kondisi gitu. Ketika yang pertama misalkan dia tahu kebiasaannya 5 hari haid gitu misalkan. Kemudian dan seterusnya itu tadi. Berarti ketika kebiasaan itu tadi berarti dia tidak mengalami hal yang bercampur darah dan lain sebagainya itu tadi. Atau maksudnya 5 hari itu berarti istilahnya keluar darah entah itu kuat entah itu lemah, setelah itu bersih suci gitu. Berarti bisa saya bisa dipahami seperti itukah gitu maksud saya. Kalau kita bahas ini dianggap seperti itukah gitu. Ghairu mumayyiza itu dia yang keluar darahnya terus menerus kayak sebulan full. Biasanya orang yang KB itu kan dia mengalami keluar darah yang terus-menerus sampai kita itu tidak bisa membedakan di mana yang kuat dan mana yang lemah. Nah, ini dimasukkan kepada istihadah yang muqtadah ghairu mumayyizah. Gitu. Nanti untuk yang mumayyizah kan kemarin sudah kita bahas ghairu mumayyizah itu dia tidak memenuhi syarat mumayyizah tadi, artinya dia tidak tidak memenuhi syarat mumayyizah yang darah kuat tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Darah kuat tidak kuat dari sehari semalam. Kemudian darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Jadi dia tidak memenuhi syarat ini. Ngoten, pripun Mbak Adatul? Saya tadi kurang paham tentang pertanyaannya Mbak Adatul. Oke, apa ya? Ya, jadi ya kan ya kalau ya syarat mumayyizah itu kan darah kuat tidak kurang dari sehari semalam, kemudian darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam dan darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Berarti memang maksud saya gini, terus kan ya beberapa kali kan Ning Firda juga mengatakan bahwa ketika tidak bisa membedakan gitu loh Ning, membedakan darah kuat dan darah lemah gitu. Jadi ketika orang itu tidak bisa membedakan, terus bagaimana untuk mengkata itu tadi bahwa darah kuat saya itu tidak melebihi sekian, darah lemah saya itu kayak gitu-gitu itu loh Ning, itu maksud saya. Itu diawali di situ dulu, itu bagaimana gitu, ataukah bisa diartikan ya? Di sini yang nomor 4 ini dia tidak bisa memang membedakan darah. Nah itu makanya, ya kan dia tidak bisa membedakan darah. Tapi tadi kan ada beberapa kemungkinan, maksud saya itu beberapa kata bahasanya, ada beberapa warnanya itu ada banyak, sebenarnya bisa dibedakan. Si Mbak ini tidak bisa membedakan darah. Iya, makanya, ya misalkan saya tidak bisa membedakan darah gitu kan. Terus kemudian di situ kan skenario ya, ada beberapa skenario. Skenario pertama kebiasaan saya haidnya itu 5 hari tadi yang pertama kan. Yang kedua ada periodik gitu tadi kan, beda-beda tiap bulannya dan seterusnya tadi. Berarti apakah bisa saya menyatakan bahwa yang kebiasaan saya haid yang misalkan saya rutin 5 hari itu tadi, itu berarti 5 hari itu istilahnya itu karena saya tidak bisa membedakan tadi ya, istilahnya itu 5 hari itu ya pokoknya keluar darah, entah itu lemah, entah itu kuat, tapi hanya 5 hari saja kebiasaan saya gitu. Selain itu berarti saya sudah suci gitu. Apakah ya bisakah saya mengartikan begitu gitu maksud saya? Bisa. Bukan hanya ya kan tidak hanya kuat saja ataukah ini yang ya itu tadi yang kuat saja yang 5 hari kan tidak seperti itu gitu. Saya tadi menegaskan itu saja. Jadi ini tuh
darah kuat, darah lemah itu istilahnya terkalahkan dengan adat. Jadi kalau sudah adat itu kayak tidak berfungsi, ngoten loh. Darah kuat dan lemah itu seperti tidak berfungsi, ngoten Mbak Adatul. Ya. Jadi kalau masuk di sini bab 4 ini, kalau kalau tadi ya contoh pertama tadi itu memang darah kuat dan darah lemah ya. Tapi kalau dia punya adat, akhirnya darah kuat dan darah lemah ini wis nggak digawe, tidak terpakai, kalah sama adat tadi. Iya, maksud saya gini, Ning, untuk mematok apa bahasa saya, mematok adatnya tadi tuh loh, Ning. Mematok adatnya itu berarti adatnya itu ya pokoknya keluar itu tadi darah selama 5 hari itu entah lemah entah kuat, setelah itu bersih gitu maksud saya. Untuk mematok adatnya maksud saya, untuk menetapkan bahwa ini adat saya itu berarti yang seperti itu gitu, yang bukan yang tadi yang terus menerus yang entah lemah entah kuat gitu, yang tidak begitu gitu maksud saya. Tapi itu tadi gitu, yang misalkan yang tadi 3 hari, 5 hari, 7 hari, berarti yang 3 hari itu ya kondisinya bahasanya ya itu tadi, pokoknya darah entah kuat entah lemah, setelah itu bersih gitu, bukan tidak lemah tapi bersih gitu maksud saya. Ngeten Mbak Adatul. Kalau kita ngomongin soal haid, ya haid itu kalau bahasan haid adalah mulai dari 24 jam sampai 15 hari itu kan. Kita tidak membahas yang namanya darah kuat dan darah lemah. Baru kalau kita bahas istihadah akan ada bahasan darah kuat dan darah lemah. Jadi misalkan mengeluarkan darah mbok itu 7 hari, 5 hari, mbok itu kuat, mbok lemah, pokoknya masih dalam 15 hari itu namanya haid. Dan itu bisa dijadikan adat. Ngoten. Ya. Tadi kuat 7 hari, ya 7 hari terus dia suci, ya sudah bersih, artinya yus tidak keluar. Ketika kapas itu putih bersih, sampai mungkin air bulan gitu, itu bisa dijadikan adat. Jadi kalau kita bahas haid, ada namanya darah kuat dan nanti baru kalau bahas istihadah akan ada darah kuat dan darah lemah. Artinya kalau kita keluar darah, pokoknya dalam lingkup 15 hari dan sucinya nanti ada 15 hari lebih, itu bisa dijadikan sebagai adat. Cuman maksud saya cuman menegaskan itu tadi kan seolah-olah dia tidak paham kok bisa tahu adatnya itu 5 hari gitu loh, Ning. Maksud saya supaya tidak terjadi salah pahaman ngoten loh, Ning. Iya betul. Memang agak membingungkan ya, bukan agak. Ya. Untuk menentukan adat tidak perlu membahas darah kuat dan darah lemah. Lagi niku. Posisi normalnya wong menstruasi, normalnya orang haid. Nah, dia belum mengalami yang namanya istihadah. Kalau istihadah bisa kita bilang tidak normal. Kalau haid itu katakanlah itu adalah orang yang normal. Jadi kalau kita bahas yang normal haid tidak perlu darah kuat, darah lemah. Jadi nggak ada yang namanya mumayizah atau apa, itu tidak ada ketika kita bahas haid. Baru ketika masuk pada bab istihadah, mulailah ada darah kuat dan darah lemah, ada macam-macam darah, ada yang namanya tadi mumayizah, itu ketika sudah masuk bab istihadah. Tapi memang kita sebagai perempuan kalau saya sih wajib ya nulis nulis di buku tadi, buku diary khusus haid. Nah, kalau kita mungkin sudah belajar ini, meskipun kita sedang haid, bisa kita tulis, oh yang saya keluarkan ini darah kuat. Meskipun itu aku haid loh, tapi ini tidak menghukumi, bukan untuk menghukumi diri kita sendiri, untuk berjaga-jaga. Misalkan nanti kita itu mengalami istihadah, akhirnya tahu adatnya, kemudian tahu kebiasaannya. Gitu. Tapi kalau untuk menghukumi adat tadi tidak perlu memakai darah kuat atau lemah. Yang buat catatan diri kita sendiri. Dan tadi kayaknya ada yang di room chat. Ya Ning, di room chat itu ada bahas mengenai kalau mau mengqadha sholat itu apakah harus sesuai dengan waktu sholatnya atau tidak? Jadi orang istihadah itu nggak boleh sholat wajib 2 kali.
Jadi wudhunya orang istihadoh. Istihadoh ini termasuk dalam kategori daimul hadas, artinya dia orang yang mengeluarkan hadas terus-menerus. Satu kali wudhu itu hanya dibolehkan untuk melakukan satu kali kewajiban dan beberapa kesunahan. Artinya misalkan dia sholat maghrib berarti boleh melakukan sholat sunnah atau membaca Al-Quran, kemudian yang lainnya, sunnah yang penting. Nggak boleh digunakan untuk sholat wajib 2 kali, karena qadha itu adalah wajib hukumnya. Nah, kalau mau mengkodok sholat, ya wudhu lagi. Jadi 1 kali wudhu untuk 1 kali kodokan. 1 kali wudhu, 1 kali kodokan. Gitu. Dan tidak perlu menunggu, misalkan saya punya kodok isya, harus setelah isya, gitu. Nggak perlu. Kodok itu secepatnya. Bahkan di waktu tahrim atau waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah, itu pun diperbolehkan untuk melakukan sholat kodok. Karena memang kodok diperintahkan untuk secepatnya. Ngoten. Itu nggih, Mbak. Siapa Mbak tadi? Mbak Niswa tadi. Nggih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah nih. Nggih. Mungkin dan waktunya juga sudah jam 1 lebih, nggih. 6 ya. Nah, mungkin dari Mbak-mbak dan juga Ibu-ibu di sini yang ingin bertanya bisa nanti mungkin di waktu lain lagi. Semoga kita bisa ketemu lagi sama Nifirda. Gitu nggih? Nggih. Mbak, tadi tuh slide-nya nggak tersimpan nggih. Berarti tersimpannya di MacBook saya nggih? Ya. Berarti Ya. nanti saya Ini. ke Mbak Datul mawon. Ya, nanti dikirim ke saya. Oke. Oke, baik. Mungkin dari Nifirda sekalian kita tutup dengan dipimpin Nifirda doanya. Doa seperti biasa mawon Mbak Lydia mawon yang memimpin. Doa kafaratul. Ya mungkin sebelumnya bisa ditutup nih atau mau ada closing statement. Statement aja nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mempelajari bab haid yang ke-3 dan 4. Memang memang membingungkan, tapi setidaknya tadi sudah saya catatkan. Saya beri catatan, bisa dipelajari lagi. Kalau masih bingung nanti bisa dipertanyakan. Tapi biasanya nanya itu ketika kita punya kasus. Kalau kita belum punya kasus, pasti kayak nggak ngurus gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting punya catatannya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nifirda atas ilmunya pada siang hari ini mengenai istihadah, dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah menghadiri kajian muslimah Mutiara Sholihah pada siang hari ini. Mohon maaf jika waktunya terlalu molor karena memang pembahasannya juga penting, maka kita selesaikan pada jam 1:08. Baik, sebelumnya kita tutup kajian Mutiara Sholihah dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada dokumentasi ini. Saya sudah dokumentasi dari tadi nih. Tadi alhamdulillah ada 38 peserta yang sudah masuk. Mungkin langsung saja ini saya foto. Kalau ada yang karena memang beberapa ada yang kuliah ya seperti saya itu sebenarnya ada juga ini undangan sebenarnya, tapi nggak apa-apa nanti aja telat. Izin. Ada undangan. Baik, rapat. ini saya dokumentasi guys. 1, 2, 3. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, disengaja maupun tidak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu selanjutnya. Terima kasih Nifirda. Assalamualaikum. Salam. Monggo Bu.